Nah, mungkin ada yang mikir gitu, loh kalau gitu tunggu aja harganya di 0,5 Ethereum gitu, baru dibeli. Bener pemikirannya, cuma permasalahannya orang lain mikir hal yang sama nggak? Let's go. Selamat datang kembali. Itu jadi collectible item. Bilang gak kenal maka gak nyangkut. Supaya teman-teman resmi menjadi sangkuters. Selamat datang di komunitas jual beli gambar, di mana kami adalah orang-orang yang hobi jual beli gambar dengan harapan menjadi miliarder dari jual beli gambar atau NFT. Di episode kali ini aku akan bahas mengenai istilah-istilah dalam dunia NFT. Ini ada request dari community mengenai tolong bahas dong istilah-istilah yang ada di NFT, karena mungkin banyak juga nih teman-teman yang baru dengar pertama kali istilah-istilah yang teman-teman dengar di dunia NFT gitu. Nah, mungkin akan ada beberapa episode nih yang membahas mengenai istilah, karena ada banyak sekali istilah-istilah yang baru banget ketika teman-teman gabung di dunia NFT ini. Di episode kali ini aku akan bahas istilah-istilah yang berkaitan dengan minting. Apa itu minting? Minting kalau bahasa sederhananya adalah beli dari developer langsung. Ada developer membangun sebuah project, nah kita beli NFT-nya langsung dari developernya sebelum NFT-nya ada di secondary market. Jadi kita belinya langsung dari developer, bukan dari secondary market. Biasanya beli dari developer harganya jauh lebih murah gitu ya. Tapi kalau secara teknisnya, secara teknologinya, minting itu bisa diartikan sebagai perpindahan nih dari proses non-blockchain menjadi blockchain. Jadi yang tadinya sebuah aset itu disimpan secara non-blockchain, dengan proses minting maka kita sedang memindahkan aset yang ada di non-blockchain tersebut menjadi ke dalam blockchain, masuk ke dalam blockchain. Itu secara teknisnya gitu. Oke, di dalam episode minting kali ini aku akan membahas beberapa istilah. Yang pertama adalah public sale, yang kedua adalah pre-sale, yang ketiga adalah stealth launch, dan yang keempat adalah Dutch auction. Nah, mungkin teman-teman yang istilah pertama dan kedua familiar, tapi mungkin stealth launch dan Dutch auction bahkan belum pernah dengar sebelumnya nih. Oke, kita langsung lihat aja di sini contohnya. Ini ada beberapa website udah aku siapin untuk ngejelasin episode kali ini. Pertama, Bond Buddies. Ini aku cuma bener-bener nyari yang emang lagi minting gitu dalam proses aku tag konten ini. Jadi aku sama sekali nggak nyaranin project-project yang aku tampilin ini ya, karena kebetulan aja dia lagi minting gitu. Yang pertama ada Bond Buddies di sini. Nah, ini biasanya kalau teman-teman minting ya, masuk ke website ini, kemudian klik mau minnya nih berapa nih jumlahnya, bisa 1 sampai 10, kemudian tinggal klik buy. Nah, ini terus nanti akan ada pemberitahuan seperti ini. Kalau teman-teman mau beli, nanti tinggal klik konfirmasi aja gitu. Oke, itu yang pertama. Ini sama lah nih Oxlander. Ya, lagi-lagi ya. Ini aku sama sekali nggak nyaranin, tapi aku mau ngasih contoh aja. Di sini tinggal pilih mau minnya berapa. Di sini juga udah dijelasin nih, cuma bisa min 10 gitu. Ini min 10 minting. Udah habis itu langsung masuk ke MetaMask. Ntar kalau teman-teman mau beli tinggal klik konfirmasi gitu. Kalau enggak tolak aja. Itu yang pertama, yaitu mint atau public mint, karena dia nggak pakai whitelistan ini dua nih. Nah, yang kedua adalah private atau pre-sale mint gitu. Biasanya ini aku kasih contoh di sini adalah altava.io. Ini project yang lagi mint juga, yang lagi proses minting. Nih teman-teman klik mint NFT-nya, nanti akan diarahkan ke sini. Kemudian teman-teman connect wallet seperti biasa kayak tadi. Kemudian di sini bisa mint nih. Tapi kali ini nggak bisa nentuin nih jumlahnya berapa nih, karena ya udah cuma ditentuin satu aja. Terus kita klik mint. Nah, di sini ada tulisan you are not whitelist user. Jadi Pak pre-sale itu cuma bisa didapetin oleh orang-orang yang berstatus whitelist. Di sini ada tulisannya ya, whitelist user gitu. Makanya
banyak orang di dunia NFT itu ngejar whitelist biar dia bisa beli, bisa minting pada saat pre-sale. Kenapa sih orang ngincer mint pada saat pre-sale? Karena project ini, Altava nih, kan udah ada yang nge-mint nih. Biasanya pre-sale itu dikasih waktu, bisa 1 hari, bisa 12 hari, bisa 2 hari, tergantung project yang ngasihnya berapa lama. Nah, orang-orang yang udah mint itu bisa langsung ngejual di OpenSea. Projectnya akan langsung masuk ke OpenSea. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di OpenSea ini harga floornya aja 0,338. Kalau aku beli project ini, aku bisa nge-mint project ini di harga 0,21 dan aku mau ngambil keuntungan langsung, aku nggak mau tahan lama-lama, aku bisa aja, maka aku akan bisa dapat selisih nih 0,338 sedangkan modalku cuma 0,21, bisa 0,1 lebih gitu yang aku dapatkan gitu ya. Makanya kenapa orang ngincer pre-sale atau whitelist itu karena ini gitu. Nah, cara dapetin whitelist sendiri aku akan bahas di video yang berbeda. Yang ketiga adalah stealth launch. Nah, ini aku mau kasih contoh stealth launch ini atau launching diem-diem, nggak ngasih tahu gitu. Biasanya kalau project-project tuh umumnya itu ngasih tahu jam berapanya. Jadi orang yang mau nge-mint itu udah siap-siap. Tapi kalau stealth launch itu dia nggak ngasih tahu. Sebagai contoh di sini project Gojira. Gojira yang Genesis Gojira yang V2 itu akan keluar. Nah, dia ngasih tahu nih Gojira Genesis bisa dapat bisa min 2 sama dapat 1 gratis. Nah, public stealth scrap as a bot attack getting incredibly common. Jadi dia akan launching dengan cara stealth karena kalau waktunya udah dikasih tahu di depan, sekarang itu banyak bot orang nyeting bot untuk ngemin. Makanya akan cepet banget gitu. Nah, orang-orang yang nggak pakai bot, yang ngekliknya manual, itu akan kalah sama bot. Nah, Gojira project ini ngelihat hal itu, makanya dia ngelakuin stealth mint karena nggak tahu nih kapan pastinya project ini akan launching gitu. Nah, tapi kemudian di nomor 3-nya, nomor tentative date udah ditentuin bahwa akan launching tanggal 5 Maret gitu. Jadi udah ditentuin tanggalnya, tanggal 5 Maret, jamnya berapa nggak dikasih tahu gitu ya. Nah, ini pengumuman yang berbeda. Genesis contract migration in 24 sampai 48 hour. Nah, ini adalah contoh stealth mint. Jadi nggak dikasih tahu kapan waktu pastinya gitu. Nah, cara mintnya gimana? Sama aja kayak project-project yang cara mint yang lainnya pada umumnya gitu. Nah, yang keempat adalah Dutch auction. Ini juga waktu pertama kali ngedengar juga gimana sih Dutch auction itu. Nah, di sini ini ada project yang baru banget tadi malam. Ini launching, bentuknya Dutch auction nih. Oke. Nah, gimana Dutch auction? Dia ngejelasin di sini di Medium. Oke nih, di sini private sale itu dia dijelasin waktunya minnya 0,3 jam 4 tanggal 24 Februari. Nah, whitelist punya waktu 24 jam. Baru setelah itu public. Publiknya itu dikasih waktu mulai dari jam 4 tanggal 25 start the Dutch auction. Mulai dari harganya 1 Ethereum selama 48 jam. Harga akan dimulai dari 1 Ethereum per mint, kemudian harganya akan turun 0,01 Ethereum setiap 48 menit sampai harganya itu di 0,4 terakhirnya. Jadi harganya tuh menurun terus. Nah, aku coba gambarin ilustrasinya tuh kayak gini. Jadi di sini kalau teman-teman lihat gambarnya tadi contohnya ini pakai contoh ini aja ya angkanya. Jadi Dutch auction itu misalkan udah ditentuin nih harga mulainya tuh berapa. Aku kasih contoh di sini 3 Ethereum. Harga terakhirnya berapa? 0,5. Berakhirnya itu kapan? Itu udah ditentuin tuh. Bisa kalau tadi 48 jam. Kalau di sini aku ngasih contohnya dari jam 12 sampai jam 18 gitu. Nih misalkan dikasih waktu 6 jam. Silahkan kalau mau ngambil publik, harga publik itu di rentan waktu segini nih. Nah, jadi harganya akan terus turun nih. Dari 3 Ethereum turun terus per menitnya. Nanti terserah teman-teman mau ngambil di angka berapa.
publik mau ngambil di angka berapa gitu. Kalau gitu tunggu aja harganya di 0,5 Ethereum gitu, baru dibeli. Bener pemikirannya. Cuma permasalahannya orang lain mikir hal yang sama nggak gitu. Nanti di tengah jalan nih baru sampai 1,5 Ethereum, itu orang-orang atau publik itu pada ngeborong, akhirnya sold out. Makanya Dutch auction itu cukup fair karena dia harganya itu ditentukan sama publik gitu. Terserah nih publik ambil aja mau di angka berapa gitu. Dan kalau emang project udah bagus banget dan dia pede banget project yang akan sold out, ini dari 3 Ethereum ini bisa langsung sold out. Ada juga project yang kayak gitu, langsung sold out gitu, nggak sampai nyentuh dasar banget gitu. Nah biasanya kalau projectnya Dutch auction dan kita ngikutin banget nih sama projectnya, kita pengen banget punya projectnya, maka yang harus dipersiapkan adalah kita mantengin terus websitenya dia. Kita perhatiin banget websitenya dia. Ini posisinya yang min udah berapa orang nih? Misalkan dari 5.000 slot udah 3.000. Berarti kita harus udah siap-siap untuk masuk gitu. Ntar bertambah terus dan gak jarang tiba-tiba misalkan baru dari 5.000 udah 2.000 nih yang keambil. Tiba-tiba langsung 3.000 di 1 menit gitu. Mungkin banget gitu. Makanya kita harus siap-siap gitu dan udah patokan. Biasanya ini kayaknya orang-orang menghargai di angka sekian gitu. Atau ya mau gak mau kita pantengin banget sih si websitenya Dutch auction-nya udah sampai berapa nih gitu. Nah itu adalah istilah-istilah dalam dunia minting. Dan masih banyak lagi istilah-istilah dalam dunia NFT. Di episode selanjutnya aku mau coba bahas istilah-istilah dalam dunia Discord. Karena ada juga yang minta tuh dalam dunia Discord. Apa itu bullish, apa itu shilling, apa itu whitelist, apalagi hot mint gitu. Ada verify, kemudian holders, alpha, itu banyak banget yang ditanyakan gitu. Aku akan coba bahas di episode selanjutnya. Terima kasih semuanya. Kalau mau gabung Discord nft.co.id, aku masukin linknya di description di bawah. Oke, sampai berjumpa semuanya. Dadah.